Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 3 halaman 109, 110, 113, 115, 116, 117, dan yang terakhir halaman 118. Kita sekarang mulai dari kunci jawaban halaman 109 dan halaman 110. Kita masuk ke bagian ayo berlatih. Di sini ada perintah, buatlah tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawat tanaman melati. Oke, kita jawab ya. Oke, kita baca di sini. Di bawahnya ini saya sudah sediakan jawabannya. Nomor 1, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Ini kita centang. Nomor 2, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ini juga kita centang. Nomor 3, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Ini kita silang karena ini tidak sesuai. Nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Ini kita silang. Nomor 5, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ini kita centang. Nomor 6, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Ini kita centang. Nomor 7, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Ini kita silang. Dan yang terakhir nomor 8, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ini juga kita centang. Oke ya. Itu tadi adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 111. Kita masuk ke bagian ayo menulis. Oke, kita baca untuk bacaannya. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, untuk jawaban dari perintah ini nanti tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari hasil wawancara kalian. Di sini sudah saya sediakan contoh jawabannya. Silahkan kalian gunakan contoh jawaban tersebut sebagai panduan kalian dalam mengerjakan soal ini ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama untuk contoh jawabannya. Laporan hasil wawancara, narasumber ini bisa kalian ganti dengan narasumber kalian masing-masing. Di sini sebagai contoh saya tuliskan Ibu Wiwin. Untuk pewawancaranya ini silahkan kalian ganti dengan nama kalian masing-masing. Di sini sebagai contoh saya tuliskan dengan nama Edo. Oke. Tanaman sirih gading memang mudah tumbuh dan memiliki umur yang panjang. Sebagai tanaman yang mudah untuk ditanam dan dipelihara, banyak orang yang tertarik untuk menanam sendiri daun sirih gading. Cara untuk menanam daun sirih gading tidaklah sulit. Kita hanya perlu menyediakan calon tanaman dan tempat menanam yang cocok. Berikut adalah cara menanam daun sirih gading dalam pot. Nomor 1, siapkan pot untuk tempat menanam daun sirih gading. Nomor 2, isi pot dengan tanah yang akan digunakan berupa campuran tanah kebun, kompos, dan pasir. Nomor 3, potong batang sirih gading sepanjang kurang lebih 15 cm. Nomor 4, tancapkan potongan batang sirih gading pada media tanam yang telah disediakan. Nomor 5, siram tanaman dengan air secukupnya lalu tempatkan di area yang agak teduh. Merawat daun sirih gading sebenarnya tidak terlalu sulit, apalagi tanaman ini gampang tumbuh dan memiliki umur yang cukup panjang. Cara ini mirip dengan cara merawat tanaman hias di dalam rumah. Berikut adalah beberapa tips tentang merawat daun sirih gading. Nomor 1, tanaman yang disimpan di dalam wadah berisi air sebaiknya diganti airnya setiap beberapa hari sekali untuk menghindari tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. Nomor 2, tanaman yang ditanam dalam pot sebaiknya disiram setiap hari dan jangan sampai kekeringan. Nomor 3, tanaman ini tidak terlalu membutuhkan pupuk tambahan. Jika diperlukan cukup diberi sedikit pupuk kompos. Nah, itu adalah contoh jawabannya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 113 di bagian ayo mengamati. Oke, kita scroll ke bawah, kita baca untuk bacaannya. Di sekolah Siti
Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, di bawahnya ini ada gambar garis bilangan mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai angka 10. Oke, kita baca di bawahnya tadi. Garis bilangan dimulai dari angka 0, setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di bawahnya ada perintah, tulislah angka yang seharusnya menepati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Oke, untuk jawabannya dari perintah ini adalah seperti ini. S sama dengan 1, ini 1 sama dengan 3, R sama dengan 5, I sama dengan 8, dan H sama dengan 10. Silahkan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya. Sekarang kita ke bawahnya, kita baca ini. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Oke, ini adalah gambarnya. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Oke ya. Lanjut, contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jawabannya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini adalah gambar garis bilangannya seperti ini. Oke, lanjut ke bawahnya. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Jawabannya itu 4 ditambah 7 sama dengan 11. Oke, ini adalah garis bilangannya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 115 dan 116. Kita masuk ke bagian ayo berlatih. Di sini ada perintah selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, ini adalah jawabannya. Nomor 1, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nomor 2, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Oke, silakan kalian salin di lembar jawab kalian. Kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya beserta garis bilangannya di lembar jawab kalian. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, lanjut kita ke nomor 3. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nomor 4, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan nomor 5, 3 ditambah 9 sama dengan 12. Oke ya. Oke, nah ini ini di bawahnya ini jawabannya sama ya seperti yang di atasnya tadi. Hanya saja yang di bawahnya ini saya perbesar agar kalian lebih mudah dalam melihatnya. Oke ya. Ini kita langsung lanjut aja soalnya jawabannya sama saja, hanya ini diperbesar. Oke, lanjut sekarang kita ke kunci jawaban halaman 117 dan 118. Kita sekarang masuk ke bagian ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari. Baju di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, ini motifnya seperti ini. Di bawahnya ini ada perintah, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Nah, untuk jawabannya adalah dari keempat gambar motif di atas, yang paling aku sukai adalah yang berada di bagian paling kiri. Nomor 2, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Untuk jawabannya yaitu warnanya cantik, selain itu coraknya juga bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Untuk jawabannya adalah hijau,
daun dan batang, warna merah, kuning, dan pink. Mengapa? Jawabannya itu karena menurut saya warna itu sangat cocok untuk dipadukan. Oke ya, itu tadi adalah jawabannya. Silahkan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Kunci jawaban halaman 118. Sekarang kita masuk ke bagian ayo berkreasi. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Nah, ini silahkan kalian bisa menggambar seperti yang ada di layar kalian saat ini. Silahkan kalian salin gambar tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.